Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nurse Fitri, merupakan staf pengajar di program studi S1 Keperawatan Stikes Logerjo, Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan tindakan keperawatan pemasangan kateter baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Tindakan keperawatan pemasangan kateter ini merupakan capaian kompetensi bagi mahasiswa semester 4 pada modul B18 Keperawatan Medikal Bedah 2. Adapun learning objektif pada modul B18 Keperawatan Medikal Bedah 2 ini adalah mahasiswa mampu mendemonstrasikan pemasangan kateter baik pada laki-laki maupun pada perempuan dengan mengikuti standar prosedur operasional dan prinsip steril. Adapun indikasi dan kontraindikasi dari pemasangan kateter ini adalah, untuk indikasinya biasanya pemasangan kateter ini diberikan pada pasien untuk terapi maupun pemeriksaan diagnostik. Untuk terapi itu sendiri biasanya pemasangan kateter ini diberikan pada pasien yang mengalami retensi urin. Biasanya ditemukan pada pasien dengan diagnosis medis yaitu benigna prostat hiperplasi. Sedangkan kontraindikasi dari pemasangan kateter ini adalah pemasangan kateter tidak diperkenankan jika pasien mengalami ruptur uretra. Ruptur uretra ini biasanya ditemukan pada kasus pasien yang mengalami trauma pelvis atau fraktur pelvis. Baik, adapun alat-alat yang kita gunakan sebelum ke pasien, alangkah baiknya kita siapkan terlebih dahulu. Apa saja alat-alatnya? Mari kita lihat. Yang pertama ada selimut mandi. Fungsi dari selimut mandi ini adalah untuk memberikan privasi pada pasien sehingga tidak terbuka vulgar. Kemudian ada kom, ya. Kemudian ada sabun dan 2 waslap. Ini berfungsi untuk membersihkan pada area genitalia. Selanjutnya ada perlak dan pengalas. Perlak pengalas ini nanti diletakkan di bawah pantat pasien supaya tempat tidur pasien tetap bersih. Kemudian ada Foley kateter. Selang Foley kateter di sini ada ukuran 16 dan biasa yang kita gunakan pada perempuan dewasa itu adalah ukuran 14 sampai dengan 16. Sementara untuk laki-laki dewasa itu adalah 16 sampai dengan 18. Kemudian ada urine bag. Ini fungsinya adalah untuk menampung urin yang nantinya kita sambungkan dengan Foley kateter. Selanjutnya ada 2 sepet. Dua sepet di sini ada ukuran 5 cc dan 20 cc. Mempunyai fungsi masing-masing. Yang 20 cc ini berfungsi untuk mengambil water steril yang nantinya adalah untuk mengunci pada balon kateter. Sementara untuk yang 5 cc ini berfungsi untuk mengambil lidokain dan jelly yang nantinya berfungsi memberikan pelumas dan mengurangi rasa sakit pada pasien. Ini adalah jelly dan ini lidokainnya. Kemudian selanjutnya ada habis scrub yang berfungsi untuk merendam alat habis pakai. Kemudian ada NaCl, ini fungsinya untuk membersihkan pada area genitalia yang nanti menggunakan kapas steril. Kemudian ada HEPA-FIX atau plester, ini berfungsi untuk memberikan fiksasi pada kateter. Kemudian selanjutnya ada bengkok, ada 2 bengkok, yang satu untuk merendam alat dan yang satu untuk nantinya menampung urin, ya. Kemudian selanjutnya ada 1 kom. Ini adalah kom steril yang berisi duk steril, bisa dilihat duk steril, kemudian 2 pinset dan 1 kom kecil ini untuk mencampur lidokain dan jelly. Nah itu. Kemudian selanjutnya ada handscoon steril, kemudian handscoon bersih dan korentang. Itu adalah alat-alat yang perlu kita siapkan sebelum kita ke pasien untuk melakukan pemasangan kateter. Baik, sebelum kita ke pasien, alangkah baiknya kita pahami dulu skenarionya. Kita ketahui bahwa ada seorang laki-laki berusia 60 tahun bernama Pak Tono. Pak Tono ini datang ke rumah sakit mengeluh tidak bisa kencing atau tidak bisa buang air kecil sejak 3 hari yang lalu. Dan diketahui pada hasil pengkajian pasien mengalami retensi urin atau ketika pasien ini kencing urinnya hanya menetes. Kemudian dari hasil pemeriksaan fisik lain adalah pada tanda-tanda vital.
Diketahui tekanan darahnya 130/90 mmHg, kemudian untuk nadinya 105 kali per menit, kemudian untuk suhunya 37 derajat Celcius, dan untuk respirasi rate-nya adalah 24 kali per menit. Nah, dari advice dokter diperoleh bahwa pasien ini harus segera diberikan pemasangan kateter. Baik, selanjutnya setelah kita mempersiapkan alat, kita adalah fase orientasi ke pasien. Selamat pagi Pak Tono. Perkenalkan, saya Nas Fitri yang pada pagi hari ini dinas di ruangan ini nggih, Pak. Bapak bisa sebutkan nama dan tanggal lahirnya, Bapak? Sambil saya cek nggih, Pak. Mohon izin nggih. Oh iya, betul nggih Pak Tono, usianya 60 tahun. Baik Bapak, tujuan saya ke sini adalah mau melakukan pemasangan kateter. Karena saya ketahui Bapak 3 hari ini tidak bisa buang air kecil nggih Pak. Nyeri ya Pak ya di perutnya. Baik, prosedurnya atau langkahnya nanti saya akan nyun sewu ya Pak ya. Saya mohon izin dulu. Saya akan buka celana Bapak, kemudian nanti saya akan lakukan pembersihan terlebih dahulu dan saya pasang kateternya. Seperti itu Bapak, supaya untuk mengurangi nyeri dan urinnya bisa keluar secara maksimal, atau Bapak bisa kencing secara maksimal dengan menggunakan alat tersebut. Bagaimana Bapak, apakah Bapak sudah siap? Baik, kalau Bapak sudah siap, saya izin untuk cuci tangan terlebih dahulu dan menutup tirai nggih Pak. Baik, itu tadi adalah fase orientasi, kemudian kita lakukan cuci tangan dengan 6 langkah dan jangan lupa menutup tirai. Tutup tirai dulu ya, baru cuci tangan. Baik, kita cuci tangan terlebih dahulu ya. Basahi. Baik, setelah tadi kita sudah menutup tirai dan cuci tangan, sekarang kita masuk ke fase kerja. Yang pertama, kita menggunakan sarung tangan bersih. Permisi ya Pak ya, kita bisa mulai sekarang ya Pak. Baik, saya menggunakan sarung tangan bersih terlebih dahulu ya Pak. Setelah itu kita siapkan dulu airnya ya, berisi air bersih dan air bersih. Yang satu untuk mencuci atau membersihkan genitalianya, yang satu nanti untuk membilas. Kita siapkan selimut mandinya. Permisi ya Pak ya. Kita buka selimut pasien. Kita ganti dengan selimut mandi supaya selimut pasiennya tidak kotor. Kita ganti dengan selimut mandi. Kemudian, Pak, permisi ya Pak ya, saya mau melepas celana Bapak terlebih dahulu. Kita jangan lupa selalu menanyakan permisi ya, bukan menanyakan tapi lebih ke minta izin ke pasiennya. Permisi ya Pak ya, atau Bapak bisa sendiri. Oh baik, saya bantu ya Pak ya. Jadi selimut mandi ini juga untuk menjaga privasi pasien ya. Kita lepas celananya. Kemudian kita pasang perlak dan pengalasnya. Seperti ini ya, perlak kemudian pengalas. Permisi Bapak, saya mau meletakkan perlak pengalasnya, bisa bantu diangkat pantatnya Bapak?
ya. Kalau sudah, posisikan pasien posisi dorsal recumbens atau litotomi boleh ya. Artinya untuk memudahkan kita dalam membersihkan genitalia pasien. Kita ambil ya, jangan lupa ini misalnya saya taruh di atas, kasih sabun. Baik, kita mulai bersihkan area perineum atau genitalia pasien dengan air sabun, tentunya ini dengan menggunakan air hangat ya. Kemudian kita buka, permisi ya Pak ya, saya bersihkan terlebih dahulu. Nah, ini dibuka aja sebagian. Kemudian kita bersihkan, permisi ya Pak ya, pada area perineum, area simfisis pubis, selangkangan, skrotumnya sampai bawah selangkangan. Kemudian setelah itu kita bilas. Kita bilas sampai benar-benar bersih. Ya. Bagian selangkangan juga. Kemudian kita keringkan menggunakan handuk yang kering, ya. Kemudian setelah itu kita tutup terlebih dahulu. Permisi ya Pak ya, saya siapkan dulu alatnya untuk memulai yang prinsip steril. Kita lepas, siapkan bengkok, taruh bawah. Nah, kita siapkan terlebih dahulu untuk yang prinsip steril. Jadi tadi yang pertama adalah prinsip bersih. Jadi kita menggunakan sarung tangan bersih hanya untuk membersihkan perineum atau area genitalia pasien. Baik, setelah tadi kita menggunakan prinsip bersih, saatnya kita menggunakan prinsip steril. Sebelum kita menggunakan sarung tangan steril, alangkah baiknya kita set terlebih dahulu alatnya supaya nanti kita tidak unsteril. Jadi untuk prinsip bersih tadi kita hanya untuk membersihkan area perineum pasien. Nah, sekarang kita siapkan terlebih dahulu. Yang pertama ada kom berisi kapas steril. Ini adalah untuk kapas NaCl yang nanti untuk membersihkan pada area meatus uretra ya, pada laki-laki, karena ini tadi kasusnya adalah pada laki-laki. Kemudian kita tuang dulu NaCl-nya. Kita tutup dulu. Selanjutnya kita buka. Kita mau mencampur silokain jelly dengan lidokain. Nah, ini adalah lidokainnya. Kita putuskan ya. Kita siapkan dulu di sini karena ini adalah on steril, yang sini steril. Kita siapkan spatnya. Jadi ini nanti ketika kita sudah menggunakan sarung tangan steril, kita bisa mengambilnya di sini di kom steril. Nah, kita taruh di sini ya. Kemudian selanjutnya kita tuang silokain jelly ya, kira-kira ini 1:1 ya dengan lidokain. Kalau tadi lidokainnya itu 2 mili atau 2 cc ya, kira-kira ini juga sama 2 mili. Dah. Nah, itu jelinya. Kemudian kita ngecek volley kateternya. Ya, kita cek volley kateternya pada bagian balonnya apakah ada kebocoran atau tidak. Nah, ini di sini masih steril, kita buka kemasannya. Kemudian kita siapkan juga sepetnya. Yang kita gunakan adalah sepet 20 cc ya, 20 cc. Kita ambil udara kira-kira 5 sampai 10 cc. Kemudian kita cek balon kateternya atau volley kateternya. Jadi di ujung sini ini ada balon yang berfungsi untuk mengunci ya, supaya kateternya ini tidak lepas. Nah, kita ambil udara sekitar 5 cc, kemudian kita masukkan pada ujung yang berwarna putih ya. Jadi ini sepetnya kita masukkan ya, perhatikan ini masih tetap steril ya. Kemudian kita dorong, coba perhatikan. Nah, kita dorong, di sini akan muncul
ini balon seperti ini ya. Kalau ini bisa mengembang seperti ini, artinya ini tidak terjadi kebocoran, berarti bisa kita gunakan. Ini nanti kita isi air kalau sudah selesai terpasang ke pasien. Kita cek dulu. Nah, kita tarik lagi udaranya. Kita sudah siap. Kemudian tabung udaranya. Kemudian kita masukkan lagi ke tempatnya ya. Nah, ini untuk nanti. Setelah itu kita masukkan Foley kateter ke dalam pump steril atau bak instrumen steril. Kita ambil. Nah, seperti ini ya. Pastikan tidak menyentuh bagian yang on steril. Nah, seperti ini. Kemudian kita letakkan di sini. Secara hati-hati ya. Kita kembalikan korentangnya, kemudian kita buang dan kita siapkan untuk sarung tangan sterilnya. Kita buka ya sarung tangan sterilnya. Kemudian komnya ini dibuka ya, kita siapkan, dibuka semuanya. Kemudian ini habis scrub, jangan lupa tuangkan di bengkok ya untuk alat habis pakainya. Setelah itu kita jangan lupa siapkan ini ya, plester untuk fiksasi di akhir. Setelah itu kita buka. Pak, permisi ya Pak ya, saya buka terlebih dahulu ya. Kemudian diatur kakinya, posisinya ya. Kalau laki-laki boleh posisi supin ya, kalau perempuan nanti biasanya posisinya adalah dorsal recumbent atau litotomi ya. Kita boleh posisikan seperti ini, kakinya lurus. Kemudian kita gunakan sarung tangan steril ya. Di sini kalau sarung tangan steril sudah pada posisinya masing-masing ya. Ini. Nah, ini ya, seperti ini. Jadi yang kita pegang adalah pada area dalamnya. Nah, gini ya. Kemudian yang satu kita ambil, ini masih on, kita ambil bagian dalamnya sini ya. Kemudian kita masukkan tangan kita. Nah, ini ya. Ini sudah steril seperti ini. Kita bebas mengambil area yang steril. Kita ambil dulu duk sterilnya. Nah, kita buka. Kenapa menggunakan duk steril? Supaya di areanya tetap steril dan tidak mengenai pada area yang lainnya. Nah, seperti ini ya. Jadi kita tidak memegang yang lain, kita hanya pegang duk sterilnya. Baik, setelah kita sudah memasang duk steril, kita siapkan lidokainnya. Kita buka ya. Taruh di sini tutupnya. Kemudian kita ambil lidokain yang sudah kita siapkan di luar. Nah, kemudian kita taruh di kom berwarna merah ini. Nah, kita ambil. Nah, kita lepas saja jarumnya, kemudian kita ambil lidokainnya ya, kira-kira seperti ini. Nah, udah kita siapkan di sini. Setelah itu kita ambil pinset ya untuk membersihkan meatus uretra. Kita ambil kapas steril, kapas basah NaCl ya, steril. Kita bersihkan area meatus uretra. Kita ambil. Kemudian ingat, 1 kali usap langsung dibuang ya. Permisi ya Pak ya, saya bersihkan dari mulai area dalam keluar ya. 1 kali usap kita buang di bengkok. Kemudian satu lagi, permisi ya Pak ya, sakit tidak Pak ya, sampai pada ujung penisnya ya. 1 kali usap buang. Seperti itu sampai benar-benar area meatus uretra ini bersih dan tidak ada kotorannya. Sudah, setelah itu ini kita buang di bengkok yang sudah kita berikan habis scrub tadi. Nah, kalau sudah siap seperti ini, kita saatnya memasukkan silokain dan
lidokain yang sudah dicampur menjadi satu. Ya, ini berfungsi untuk mengurangi rasa nyeri dan memberikan pelumas pada area penis. Permisi ya Pak ya, saya mau memasukkan pereda nyeri supaya Bapak tidak kesakitan dan pelumas supaya bisa memperlancar masuknya kateter, selang kateter. Begitu ya Pak ya. Kita pegang penisnya dengan tegak ya. Kemudian kita masukkan jeli dan lidokainnya. Permisi ya Pak, tarik nafas panjang. Ya. Jadi tadi diberikan kira-kira 4 cc ya, karena 2 cc-nya lidokain, 2 cc-nya adalah silokain jeli. Kemudian kita taruh, kita ambil selang kateternya. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita siapkan bengkoknya untuk menampung urin. Jadi tangan kiri kita ini sudah on ya. Sudah on steril, jadi yang masih steril ada tangan kanan kita. Permisi ya Pak ya, saya masukkan selangnya terlebih dahulu. Jangan lupa tegakkan penisnya. Kemudian Bapak tarik nafas panjang ya Pak, supaya tidak sakit. Nah, setelah tadi memberikan silokain jeli dan lidokain, kita tunggu sekitar kurang lebih 2 menit ya, supaya obatnya juga meresap dan pasien tidak merasakan nyeri. Bapak tarik nafas panjang, saya masukkan. Selang ini dimasukkan kurang lebih 17,5 sampai 22,5 cm. Ya, sambil kita observasi apakah ada urin yang keluar. Nah, kita masukkan lagi ya sampai 17,5. Kemudian kita tekan pada area pubis ya sampai urinnya benar-benar keluar secara maksimal. Nah, setelah urinnya sudah keluar, kita masukkan lagi 2,5 sampai 5 cm ya kira-kira, untuk memastikan bahwa itu sudah masuk ya. Sudah. Kemudian setelah itu kita mau mengunci pada balon di voli kateternya. Kita siapkan dulu spet 20 cc ya. Kemudian jarumnya. Nah, ini adalah water steril atau aqua bides. Jadi untuk mengunci selang kateternya. Nah, kita ambil 15 cc. Nah, kita ambil 2 kali ya. Jadi ini sesuai dengan kebutuhan dari voli kateternya tersebut. Nah, kita bisa lihat di sininya ya. Jadi kita cek pada ukuran voli kateternya ini, di sini ada tulisannya 30 mili atau 30 cc. Itu artinya kebutuhan untuk mengunci pada selang ini adalah 30 cc. Nah, kita masukkan pada lubang yang berwarna putih. Siap Pak ya. Kita kunci dulu selang kateternya. Nah, kalau sudah 2 kali ya, tadi kita ambil lagi. Kemudian ini sudah terkunci. Nah, kemudian kita sambungkan dengan urin bag. Nah, ini ya. Kita sambungkan dengan urin bag. Kita perhatikan lubang yang berwarna kuning ya, bukan yang ini ya, tapi yang kuning ini. Kita pastikan bahwa itu sudah masuk dengan kencang, ditarik pun sudah susah. Ya, kemudian kita ambil urinnya tadi. Kita taruh di sini, nanti jangan lupa dimasukkan di urinal ya kalau kita sudah selesai. Nah, kemudian kita lepas. Ini ya Pak ya. Kita lepas duk berlubang sterilnya. Kemudian kita melakukan fiksasi. Kita lepas dulu sarung tangannya ya. Melakukan fiksasi. Nah, ketika kita melakukan fiksasi, pastikan posisi penis adalah ke atas ya, kemudian kita fiksasi pada area paha bagian luar.
Nah, seperti ini ya, kemudian kita gantungkan. Nah, kemudian kita rapikan pasiennya. Bapak, saya sudah selesai. Sekalian saya ambil perlak pengalasnya ya, Pak ya. Ya, bantu diangkat sedikit pantatnya, Bapak. Baik. Ya, gini saja ya, Pak ya. Ya. Nah, kita rapikan ya. Nah, baik, kita sekarang sudah memasuki pada fase terminasi. Pada fase terminasi, jangan lupa kita merapikan pasien, evaluasi, berpamitan, dan jangan lupa dokumentasi serta cuci tangan. Nah, kita masuk fase terminasi ya. Bapak, ini saya sudah selesai melakukan pemasangan kateter. Bagaimana Bapak? Ada yang dikeluhkan setelah saya melakukan pemasangan kateter? Baik, terasa tidak nyaman ya Bapak ya? Ya, baik, kalau begitu misalnya nanti Bapak butuh sesuatu, silahkan Bapak bisa pencet tombol yang ada di sebelah kanan atau menghubungi langsung ke nurse station. Kalau begitu, terima kasih atas kerjasamanya. Saya berpamitan dulu ya Pak ya. Selamat pagi. Baik, pada kesempatan kali ini, sekarang bergantian melakukan pemasangan kateter pada perempuan. Kalau tadi sudah pada laki-laki ya. Pada prinsipnya sama, hanya saja nanti di fase kerjanya akan sedikit berbeda. Kalau tadi silokain dan lidokain dijadikan satu di dalam kom steril, ini juga sama, namun nanti tidak diinjeksikan ke alat kelamin pada pasien, tetapi ini cukup dioleskan saja pada area volley kateternya. Ya, seperti itu pada fase kerjanya. Kemudian yang membedakan lagi adalah kita bisa lihat pada area genitalianya. Kalau tadi pada laki-laki hanya ada satu lubang. Nah, kita bisa lihat pada perempuan itu ada dua lubang. Nah, kita harus hati-hati mana yang akan dimasukkan kateter. Nah, kita harus bedakan mana meatus uretra, mana vagina. Ya, lubang yang atas ini Anda bisa lihat atau teman-teman bisa lihat adalah meatus uretra. Ini nanti yang akan kita masukkan selang kateter. Sementara yang bagian bawah ini adalah lubang vagina dan yang paling bawah ini adalah anus. Jadi itu yang membedakan. Jadi nanti ketika memasang kateter itu adalah pada meatus uretra pada bagian atas. Nah, kalau pada laki-laki tadi memasukkannya adalah lebih panjang, yaitu 17,5 sampai 22,5 cm. Kalau pada perempuan itu cukup 5 sampai 7,5 cm. Ya, jadi panjangnya uretra laki-laki dan perempuan itu berbeda. Laki-laki lebih panjang dibandingkan pada perempuan. Jadi itu yang membedakan pemasangan kateter pada laki-laki dan pada perempuan. Nah, itu adalah rangkaian prosedural pemasangan kateter baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Jadi setelah selesai ke pasien, jangan lupa buka tirai, cuci tangan, dan dokumentasi. Nah, apa saja yang perlu kita dokumentasikan? Tentu saja data subjektif, respon pasien ya, meliputi data subjektif dan data objektif. Data subjektif itu meliputi apa yang tadi dikeluhkan pasien atau respon dari apa yang diberikan pasien setelah kita melakukan pemasangan kateter. Misalnya tadi pasien mengatakan merasa tidak nyaman. Kemudian data objektif yang bisa kita lihat adalah misalnya karakteristik dari urin. Ya, data objektifnya adalah karakteristik dari urin. Tadi sudah kita observasi warna urinnya, bau urinnya, apakah ada busanya, ya warnanya apakah ada darahnya, kehitaman, coklat. Nah, itu perlu kita dokumentasikan, serta jangan lupa jumlah dari urin itu sendiri. Nah, itu adalah yang perlu kita tulis di dalam dokumentasi. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat.